Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, kita hari ini masih diberikan kehidupan, sukacita dan keselamatan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus, para sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan tentang perumpamaan pohon anggur. Pohon yang bertumbuh pastilah mengeluarkan ranting dari cabang-cabangnya, dan ranting itu adalah para pengikut Yesus. Ranting akan selalu diperhatikan oleh Sang Bapa, yang digambarkan seperti tukang kebun. Ranting yang baik akan menghasilkan buah anggur yang baik. Namun sebaliknya, ranting yang tidak baik, yang tidak berbuah, akan dipotong dan dibakar. Karena ranting semacam ini tidak berguna dan hanya akan menjadi beban pohon anggur. Agar mampu menjadi ranting yang baik, ranting harus menempel pada pokok anggur. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pokok anggur berarti tinggal di dalam Tuhan. Pada saat menempel, ranting akan diperlengkapi sedemikian rupa oleh pokoknya sehingga mampu berbuah lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut sebagai murid-murid Yesus. Buah selalu memberi manfaat bagi manusia yang memakannya, bukan bagi rantingnya sendiri. Panggilan seorang Kristiani sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah kehadiran kita telah menghasilkan manfaat yang baik atau tidak bagi orang lain? Nah, untuk itu, agar bermanfaat bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam Tuhan. Untuk bisa bermanfaat bagi orang lain,
Sebetulnya tidak sulit kalau kita semua memiliki niat yang tulus. Tidak harus berbuat hal yang besar, tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil dahulu. Misalnya seperti beberapa cara. Yang pertama adalah sebarkan manfaat melalui konten positif di media sosial. Siapa bilang menyebarkan manfaat untuk orang lain harus dengan cara yang muluk, yang wow? Buktinya lewat media sosial juga bisa. Gunakan media sosial secara benar dengan menyebarkan konten positif, sehingga tidak hanya berdampak baik untuk kita, tapi untuk orang-orang yang membaca atau melihat konten positif kita. Yang kedua adalah gunakan tutur kata yang baik kepada orang lain. Cara menyebarkan manfaat untuk orang lain juga bisa dilakukan dengan kita berbicara dengan bertutur kata. Jangan dianggap sepele tentang ucapan yang kita katakan kepada orang lain. Kita semua tahu bahwa orang lain bisa sakit hati dengan perkataan yang kita sampaikan. Maka kita harus menjaga dan memperhatikan setiap ucapan. Daripada menggunakan tutur kata yang tidak bermanfaat, maka gunakanlah ucapan yang bermanfaat untuk orang lain. Jika perkataan kita bisa membangun motivasi orang lain, justru menjadi sumber manfaat bagi diri kita. Oleh karena itu, mulailah memilah kata-kata yang baik sebelum mengucapkannya. Yang ketiga adalah melalui perbuatan kita yang kita lakukan. Perbuatan yang baik dan positif juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Perbuatan yang kita lakukan tentu sangat berdampak terhadap respon orang lain kepada kita. Maka dari itu, tindakan baik atau buruk yang dilakukan akan berbalik lagi di hidup kita. Jangan sampai kita memperlakukan orang lain dengan buruk jika kita sendiri tidak mau diperlakukan seperti itu. Sudah sepantasnya kita dapat bertindak baik pada orang lain. Bukan orang lain saja yang bisa menerima manfaatnya, tetapi kita pun akan merasakan dampak positifnya dalam kehidupan ini. Marilah sebagai pengikut Kristus kita sadari, marilah kita tinggal di dalam Tuhan, dan biarlah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam karya kita sehari-hari. Jika demikian, kita layak disebut sebagai murid-murid Yesus. Demikianlah permohonan kita hari ini. Tuhan memberkati. Dan untuk mengakhiri kita, marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jadikanlah kami, jadikanlah aku menjadi ranting-Mu yang selalu melekat kepadamu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.